Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Anak-anak ibu sekalian, kembali lagi dengan saya, Ibu Rizky Gusnita Hasibuan, pada pembelajaran daring video pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks prosedur. Kali ini kita akan membahas tentang kaedah kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Jadi anak-anak ibu, sebelum kita masuk kepada materi intinya, kita akan kembali kepada materi sebelumnya tentang pengertian daripada teks prosedur. Langsung saja kita bahas. Teks prosedur itu merupakan sebuah bahan tertulis untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Ibu ulangi, teks prosedur merupakan sebuah bahan tertulis untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Kemudian, macam-macam dari teks prosedur itu ada 3. Satu, teks prosedur cara membuat. Yang kedua, teks prosedur cara menggunakan alat. Yang ketiga, teks prosedur melakukan sebuah kegiatan. Kemudian, kita masuk kepada inti dari materi kita, yaitu kaedah kebahasaan pada teks prosedur. Ketika kita berbicara tentang kaedah kebahasaan, maka kita akan membahas bahasa yang digunakan pada teks prosedur. Jadi anak-anak ibu, bahasa yang kita gunakan pada setiap teks itu berbeda-beda. Berbeda kebahasaannya ketika kita menggunakan teks prosedur, berbeda pula ketika kita menggunakan teks eksposisi dan teks-teks lainnya. Ada 5 poin penting ketika kita membahas tentang kaedah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan derajat atau kuantitas, keterangan syarat, dan keterangan akibat. Yang ketiga, kalimat saran ataupun kalimat larangan. Yang keempat, menggunakan kata penghubung, pelepasan, kata acuan. Kemudian yang kelima adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Baik, kita akan membahas kelima poin ini satu persatu. Poin pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah ini adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Kemudian, sebuah kalimat itu dikatakan sebuah kalimat perintah apabila dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama adalah intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Jadi, ketika kita menggunakan kalimat perintah akan ada nada meninggi. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Akan ada nada meninggi ketika kamu menggunakan kalimat itu. Itu secara lisan. Kemudian untuk secara tertulis adalah diakhiri dengan tanda baca seru. Kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi atau predikat mendahului subjek. Jadi anak-anak ibu, inversi ini muncul karena adanya tekanan dari intonasi kalimat. Contoh kalimat inversi itu adalah jambu dimakan Anton. Itu adalah kalimat inversi. Kalimat normalnya harusnya kan Anton memakan jambu, itu adalah kalimat normal atau versinya. Kemudian kita ubah menjadi kalimat inversi menjadi jambu dimakan Anton. Itu dia. Kemudian selanjutnya adalah cenderung menggunakan partikel lah atau kan. Partikel lah, contohnya buanglah sampah pada tempatnya, masukkan sampah ke dalam tong itu. Itu contoh partikel lah dan partikel kan. Kemudian anak ibu, kita masuk kepada poin kedua, menggunakan keterangan. Keterangan tadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah keterangan cara. Adverbial yang menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau langkah yang akan terjadi. Jadi, dalam sebuah kalimat itu harus ada keterangan caranya. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Adonan itu dibungkus dengan rapat. Caranya adalah dengan rapat. Itulah keterangan cara.
Kemudian, minum cairan setelah diaduk dengan rata. Caranya adalah setelah diaduk dengan rata. Kemudian, contoh yang ketiga, dengan selalu mencuci tangan secara rutin, kita akan terhindar dari COVID-19. Jadi, keterangan caranya adalah selalu mencuci tangan secara rutin. Baik, berikutnya adalah keterangan alat. Adverbial yang satu ini menjelaskan alat yang akan digunakan pada sebuah kegiatan dalam prosedur. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Alat yang digunakan adalah gergaji mesin. Kemudian contoh kedua, gambar motif batik pada kain menggunakan canting. Alat yang digunakan adalah canting. Contoh yang ketiga, penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Keterangan alatnya adalah dengan alat jahit tradisional. Baik, berikutnya keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Ada informasi tujuan dari sebuah kalimat. Kata yang digunakan adalah untuk, supaya, dan agar. Kemudian keterangan derajat atau kuantitas. Apabila kita berbicara tentang kuantitas berarti adalah jumlahnya. Jumlahnya atau berapa kali kita menggunakan sesuatu. Contohnya, setelah dicelup, angkat kainnya secepatnya. Kemudian, langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Itu adalah keterangan derajat atau kuantitas. Contoh yang terakhir, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Sebulan sekali adalah keterangan derajat kuantitas. Keterangan berikutnya adalah keterangan syarat. Keterangan ini menambahkan keterangan syarat yang terjadi suatu peristiwa. Contohnya adalah jika. Kalimat itu menggunakan kata jika. Jika mie instan kita rebus terlalu lama, maka mie instan akan terlalu mengembang. Jadi keterangan syaratnya ada kata jika di situ. Kemudian selanjutnya adalah keterangan akibat. Kata keterangan ataupun adverbia ini menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan, hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Contoh kalimatnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Itu dia contohnya. Oke anak-anak ibu, berikutnya adalah menggunakan kalimat saran ataupun larangan. Teks prosedur dibuat dengan tujuan agar suatu cara dapat dilakukan dengan efektif dan aman, sehingga saran dan larangan untuk mencegah suatu tindakan yang berbahaya akan banyak digunakan. Contohnya, untuk mencapai hasil terbaik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal 1 tahun. Kalimat yang baru saja Ibu sampaikan itu merupakan kalimat saran. Jadi, penulis memberikan saran kepada kita untuk menggunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun agar mencapai hasil yang terbaik. Contoh yang kedua, ingat, jangan lakukan gerakan dengan terlalu cepat atau otot leher Anda berisiko untuk cedera. Dengan adanya kata jangan pada kalimat tersebut itu menunjukkan bahwa kalimat yang baru saja Ibu sampaikan adalah kalimat larangan. Jadi ada kata jangan, sehingga penulis meminta kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian anak-anak Ibu, kaidah kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata penghubung, pelepasan, kata acuan. Langkah dalam panduan kata dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Itulah kata penghubungnya. Terkadang penulis terlalu sering menggunakan suatu kata tertentu dan menyebabkan kalimat tidak efektif.
ada beberapa kata atau kalimat yang sering diulang-ulang pada sebuah paragraf, sehingga itu mengakibatkan terjadinya kalimat yang tidak efektif. Jadi untuk mengatasi hal tersebutlah diperlukan pelepasan atau penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Contoh kedua, aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Kalau kita perhatikan di kalimat kedua ada beberapa kata yang dicoret oleh penulis, yaitu tepung dan santan yang dimasak. Kenapa dia dicoret? Karena sudah ada pada kalimat sebelumnya. Jadi kita tidak membutuhkannya lagi karena orang pasti sudah paham. Jadi kalimat yang kita gunakan cukup dengan aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Oke, kita lanjutkan kepada kaidah yang terakhir, yaitu penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Anak-anak ibu, akhiran i dipakai jika objek dalam satu kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya, 1. Lumuri loyang dengan mentega. Yang kedua, lumurkan mentega pada loyang. Jadi objeknya ini tidak bergerak. Itu adalah untuk akhiran i. Sedangkan untuk akhiran kan, objeknya itu bergerak. Oke anak-anak ibu, demikianlah tadi penjelasan ibu tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Semoga apa yang tadi ibu sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri dengan tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Demikian anak-anak ibu, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.